Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat PMI dimanapun berada. Jumpa lagi nih di series kedua Kewaspadaan Universal Perawatan Keluarga Palang Merah Indonesia. Salam sehat. Perkenalkan, saya Wasti, relawan PMI Kabupaten Lombok Timur, selaku host yang akan memandu kegiatan kita sore hari ini. Dan ada dua rekan saya selaku promotor perawatan keluarga. Halo Kak Pandi. Halo. Halo Kak Khadijah. Halo. Oh lalu ke? Nah, wabil. Ya Wadi. Oke. Oh, nu tegang ronde. Masa? Oh, coba deh nombor askar ya. Oke, take 1, 2, 3. Sore hari yang manis ini kita Udah akan ngapain sih? Lagi prepare buat kita akan besok menyambung untuk live series obrolan keduanya pekan lalu perawatan tentang keluarga. kewaspadaan universal. Gitu loh Alfonso. Kewaspadaan universal. Tapi bukan aku loh, yang nanti sama khusus tim hari 2. Ini akan membahas pengelolaan alat-alat kesehatan. Nah, Sobat PMI, di mana pengelolaan alat-alat kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini sangat-sangat penting sekali. Nah, di mana pengelolaan alat kesehatan ini terdiri dari empat cara pengelolaan alat kesehatan, yaitu pertama dekontaminasi, kedua pencucian, ketiga disinfeksi tingkat tinggi atau DTT, dan keempat sterilisasi. Masih begak-gak. Ini kah minum kamera mana? Angkan. Terus. Nah, selama 1 jam kita akan kupas promotor kita akan kupas habis. Ulang. Tik. Aduh, Jang, taruh dekat nih Jang. Kok banyak sekali? Iya, ini nanti buat persiapan mencuci yang apron plastik dan apron dari kain. Kak Rin. Ini juga di dekontaminasi dia semuanya ini. Iya sih. Ini kan nih langkahnya nih, dicuci dulu, direndam dulu. Tapi Makanya kenapa direndam dia dulu. harus standar 0,5? Karena larutan klorin ini kan sifatnya apa ngerti ini? Dan larutan klorina Sifatnya nih, korosif. Nanti Nah, juga jadi ada karang ya korosif. ke, becak na karang. Lamun Korosif dia lebih dari 0,5 ya. dan waktunya dan waktunya 10 menit. Iya, jangan lebih karena dia bisa karena karatan kalau Korosif bahasa itu kita. karatan. Misalkan kalau tidak ada alat-alat itu, misal pembersih yang kayak gini, apa yang lain dipakai? Alternatifnya Iya. Sabun. sabun. Tapi kan kecil lah ini tuh. Tingkat kadar klorinnya ya. Apanya? Sabun? Deterjen. Kan nanti diliatin, kan ini banyak punya kita nih. Tidak hanya by clean, kan banyak jenisnya pemutih ini yang 0,5. Itu kan merek dagangnya. Iya. Setelah dicuci ini baru dia desinfeksi tingkat tinggi. Iya kan? Oh, pas dah. Oke, direbus dan oke. Nah, sekarang dia nggak usah putus-putus angka. Coba ceritanya ceritanya lolos. Oke. Kayak kemarin itu udah bagus saling lempar. Ya, itu Terus kejadian doaan kita. kan sekarang nggak usah lihat buku. Oke. Kayak gini dah caranya sekarang peralatannya dirapiin jadi satu. Simben turu saya sini udah kayak sini rapiin dia mana yang mau dipakai. Yang pasti kan besok promotornya ulah dia pakai APD. Kakak mau di tengah atau mau di pinggir besok? Sini. Kayaknya di tengah. Di tengah. Pula saling bantu nanti kalau praktik. Oh, di pinggir. Oh, berarti kasih di pinggir. Ke sini nanti. Nah, peralatannya mana yang mau dipakai di depannya? Biar nanti bisa. berarti ini. Apa sih ini? Ini dia tim kreatifnya sedang mempersiapkan. Iya. Ini udah dipakai berarti ini enggak usah dipakai ini. Yang mau. Ya. Yang lumerah itu kan ini kayak ini kan. Bisa, nanti kan tetap ditunjukin apa-apa yang perlu kita siapkan. Tapi kan ini
yang kita mau bersihkan. Nanti mau steril. Ini termometer juga berarti. Nanti Ben. Tapi nanti kayak kemarin dibahasakan, kita kan udah nggak semua orang sekarang nggak. Cukup dibersihkan dengan alkohol. Karena katakan. Oh, udah alkohol ya, Pel, siapin lah ya alkoholnya. Alkohol. Terus ini alkohol. Kok bacaan? Kelanjutan ke, benar. Ayo udah, ayo. Bilang batas dulu selesai materi. Deh ulang, maghrib lah deh. Anakku sendiri di rumah. Berarti karena beberapa kali wah ini kan. Kau ah. Terus ini apa nih? Dede tahu kalau kok. Dengan APD. Tahu ya. Ini sendiri lagi nih. Ini kan dulu. Sarung tangan teh. Kan nanti pasti ini dipakai kan. Simpe jangan naik basuh nih, yang sini naiknya tangkap yang plastik. Yang kain pasti yang kainnya yang pakai klorin kan. Terus nanti kalau yang pakai plastik diingetin ya gimana caranya biar kita nggak membuang sampah sembarangan. Satu, dua, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat MI dimanapun berada. Jumpa lagi nih di series kedua Kewaspadaan Universal Perawatan Keluarga Palang Merah Indonesia. Perkenalkan, saya Wasti, relawan PMI Kabupaten Lombok Timur, selaku host yang akan membantu bincang ceria kita sore hari ini. Dan ada dua rekan saya sebagai promotor perawatan keluarga. Halo Kak Pandi. Halo. Halo Kak Rijal. Nah, di sore hari yang ceria dan manis ini, kita akan melanjutkan sesi pertama tentang kewaspadaan universal, di mana sesi pekan lalu sudah membahas tentang bagaimana penggunaan APD dan cara mencuci tangan. Nah, di sore hari ini kita akan khusus berbincang ceria tentang pengelolaan alat-alat kesehatan. Nah, di mana Sobat PMI, alat-alat kesehatan itu perlu kita sterilkan di masa pandemi ini. Di mana pengelolaan alat kesehatan itu terdiri dari dekontaminasi, kedua pencucian, ketiga disinfeksi tingkat tinggi atau DTT, dan keempat sterilisasi. Nah, selama 1 jam kita akan kupas habis bagaimana teknik-teknik atau cara-cara melakukan pengelolaan alat kesehatan itu. Untuk itu, Kak Pandi dan Kak Rijal silakan menjelaskan bagaimana cara-cara kita melakukan pengelolaan alat kesehatan itu. Baik Sobat PMI, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Di sore kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara pengelolaan alat-alat kesehatan yang biasa kita gunakan di rumah ketika pada masa pandemi, baik itu pada masa pemulihan keluarga kita yang sedang sakit. Nah, di sesi pertama kan kemarin sudah dibahas nih, apa itu kewaspadaan universal, bagaimana langkah-langkah kita mencuci tangan, dan bagaimana cara kita untuk memakai APD. Supaya apa? Sekali lagi, supaya kita benar-benar terhindar dari yang namanya infeksi atau dari yang namanya terjangkitnya kita penyakit. Nah, seperti itu. Karena kita sadar cairan dan darah manusia itu sangat berpotensi menularkan penyakit. Nah, di sore ini kita akan berfokus membahas tentang pengelolaan alat kesehatan. Tujuannya yaitu supaya kita terhindar dari penularan penyakit yang ada di alat-alat kesehatan yang biasa kita lakukan di rumah ketika kita melakukan perawatan keluarga. Nah, di sini ada 4 tahap nih cara-cara kita membersihkan alat-alat kesehatan kita di rumah. Yang pertama ada namanya dekontaminasi. Yang kedua ada namanya pencucian. Yang ketiga ada namanya desinfeksi tingkat tinggi. Yang keempat ada namanya sterilisasi. Nah, yang pertama dekontaminasi itu nanti akan lebih jelasnya dikupas oleh saudara saya, Kak Rijal. Ya. Silakan Kak Rijal. Halo Sobat TNI. Jadi dekontaminasi itu adalah proses menghilangkan
mikroorganisme atau patogen yang menempel pada alat-alat kesehatan yang ada di rumah kita, seperti bekas darah ataupun cairan dari pasien yang kita rawat di rumah. Nah, bagaimana caranya kita melakukan dekontaminasi itu? Nah, sekarang akan diberitahu sama Kak Pandi. Baik sobat PMI, saling tahu loh. Sebenarnya ngerasa yang benar alihan. Mungkin itu. Oh, baik sobat PMI. Jadi di sini bagaimana cara kita melakukan dekontaminasi, yaitu dengan cara merendam alat-alat kesehatan yang kita gunakan atau yang habis pakai, yang terkena darah, yang terkena cairan oleh si klien kita, dengan cara merendamnya menggunakan larutan klorin 0,5%.